Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman seperjuangan dan jamaah salat Jumat Masjid Ulil Albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat takwa ini pertama-tama saya sampaikan untuk menegur dan mengingatkan diri saya sendiri sebagai sesama siswa yang berdiri di mimbar ini, dan selanjutnya untuk jamaah salat Jumat di Masjid Ulil Albab sekalian. Marilah kita senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita, sebab di tengah dinamika dan kompleksitas tantangan zaman, takwa adalah satu-satunya pijakan moral yang tidak akan bisa goyah. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus yang akan datang, mari kita sejenak meninggalkan
formalitas seremoni, dan menyelami makna mendalam dari kemerdekaan, tanggung jawab sejarah, serta posisi kita sebagai pelajar serta pejuang Muslim. Jamaah sholat Jumat Masjidul Awwab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskursus filsafat politik maupun teologi Islam, kemerdekaan bukanlah status eksistensial yang diberikan oleh suatu rezim ataupun konvensi internasional. Kemerdekaan adalah fitrah ontologis yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang bebas dari penghambaan terhadap sesama makhluk. Karakteristik dasar ini terangkum dengan sangat presisi dalam kalimat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an saat menegur seorang gubernur pada zamannya. Matasta'badtumun nas wa qad waladtuhum ummahatuhum ahrara, yang berarti sejak kapan kalian memperbudak manusia padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka? Secara teologis, tauhid yang kita ikrarkan setiap hari, la ilaha illallah, adalah manifestasi tertinggi dari deklarasi kemerdekaan. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita membebaskan diri dari ketundukan pada kekuasaan material dan egoisme duniawi dan memusatkan seluruhnya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menegaskan bahwa tidak ada struktur di muka bumi ini yang berhak membelenggu jiwa dan pikiran manusia. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah pengejawantahan dari kesadaran syarat syariat ini, yakni menolak segala bentuk perbudakan fisik maupun intelektual. Namun, kita perlu bersikap jujur. Kebebasan, kedamaian, dan fasilitas yang kita nikmati hari ini, termasuk kesempatan kita, pelajar di Man Insan Cendekia Serpong, untuk menuntut ilmu di kampus ini tidak berdiri di ruang hampa, melainkan produk dari perjuangan banyak pihak. Kehidupan manusia bersifat interdependen. Kebahagiaan kita hari ini adalah buah dari pengorbanan dan kebaikan generasi sebelum kita. Yang dalam konteks kemerdekaan yang sudah kita dapatkan dan kebahagiaan yang sudah kita peroleh atas dasar kemerdekaan tersebut merupakan hasil dari seluruh perjuangan, doa oleh para pendahulu kita yang menjadi pejuang dalam perang memperjuangkan kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hakikat ketergantungan manusia di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kutipan ayat tadi berarti, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Secara empiris, tidak ada satupun pencapaian kita yang murni hasil kerja tunggal individu. Dalam artian, tidak ada satupun pencapaian kita yang merupakan hasil dari kerja keras kita seorang diri. Kemerdekaan bangsa ini dirajut dari darah, air mata, dan pemikiran mendalam para pejuang serta para ulama terdahulu. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa ada hubungan linier antara rasa syukur kepada Tuhan dan penghargaan kepada sesama manusia melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4811 dan Tirmidzi nomor 1954. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak ada bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Bagi kita, para pelajar, rasa terima kasih kepada para pendahulu tidak boleh berhenti
pada retorika atau sebatas penghormatan bendera yang kita lakukan pada setiap seremoni atau upacara yang kita lakukan setiap minggu, dan dalam konteks ini pada setiap tahunnya pada upacara memperingati kemerdekaan. Rasa terima kasih yang otentik diwujudkan melalui kesadaran sejarah dan kesiapan untuk memikul beban tanggung jawab di masa depan. Jamaah sholat Jumat Masjid Ulil Albab yang dirahmati Allah, disinilah letak refleksi terpenting bagi diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Kita seringkali membicarakan masa depan bangsa ini seolah-olah hal ini adalah urusan orang dewasa di luar sana atau terbatas pada pemangku kebijakan yang sekarang sedang berkuasa. Padahal secara genealogis dan juga historis, estafet kepemimpinan selalu berpindah ke tangan generasi muda. Dalam artian akan berpindah suatu saat nanti ke generasi kita. Sudah saatnya kita bersiap mengambil peran sebagai ta'mir hukumah atau para pengelola, para pemakmur, para pembangun dan pengelola tata kelola negara ini. Negara Indonesia tidak membutuhkan penguasa, namun membutuhkan orang-orang yang bisa memakmurkan sistem hukum, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik. Yang utama dengan integritas serta kedalaman ilmu yang dimiliki. Gelar insan cendekia yang melekat pada sekolah kita, yang melekat pada diri-diri kita, tidak boleh menjadi sekedar merek akademik. Karena itu sejatinya adalah amanah peradaban. Masjid Ulil Albab kita sendiri berarti insan cendekia. Dunia ilmiah yang kita geluti setiap harinya di kelas, laboratorium maupun perpustakaan harus diintegrasikan dengan kepekaan sosial. Rasulullah SAW bersabda mengenai porsi tanggung jawab kepemimpinan ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 893 dan Muslim nomor 1829. Memenangi perlombaan, olimpiade, meraih nilai tertinggi, atau diterima di perguruan tinggi terbaik di dunia adalah sasaran antara. Adalah merupakan sebuah instrumen yang akan mengantarkan kita pada tujuan mulia sebenarnya kita. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kapasitas intelektual itu bisa didedikasikan untuk membangun Indonesia yang berkeadilan, bebas dari korupsi, dan berdaulat secara sains dan ekonomi. Pergulatan kita tidak boleh menjadi suatu hal yang dikekang oleh batasan ruang kelas dan ruang-ruang lainnya. Merupakan harus menjadi manifestasi nyata atas dasar keinginan kita untuk mempertahankan kemerdekaan sejati. Persiapan menjadi ta'mir hukumah atau pengelola tata kelola negara ini dimulai dari hal-hal mendasar pada hari ini. Bagaimana mengelola kita waktu di asrama? Bagaimana kita menjaga kejujuran akademik? Dan bagaimana kita melatih empati sosial terhadap sesama? Jangan sampai kita menjadi generasi yang cerdas hanya secara kognitif, namun tumpul secara moral dan apatis terhadap kondisi bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran wa kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi. Faqala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, orang tua kami, serta para pahlawan yang telah mencurahkan segenap jiwa dan raga mereka demi tegaknya kemerdekaan di tanah air ini, ya Allah. Ya Allah, penguasa semesta alam, berkahilah negeri kami, Indonesia. Karuniakanlah kedamaian, keadilan, dan ketentraman di atas tanah ini. Karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, dan takut kepadamu, ya Allah. Lindungilah bangsa kami dari perpecahan, ketidakadilan, dan kemunduran moral, ya Allah. Khusus untuk diri saya pribadi dan seluruh jamaah dan juga teman-teman murid Man Insan Cendekia Serpong. Ya Allah, bukakanlah pintu ketajaman analisis, kejelasan berpikir, dan kebeningan hati. Tanamkanlah rasa cinta yang tulus kepada tanah air ini dalam kerangka iman kepadamu, ya Allah. Bimbinglah kami agar kelak siap memikul amanah tata kelola kepada negeri ini, yakni peran sebagai ta'mir hukumah dengan prinsip ketakwaan dan keahlian yang mumpuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa li dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.